Madani. Saya lihat panjenengan ini ndredeg saya. Ini nampak apa ya, militan banget itu. Khas Sukoharjo banget. Jadi kita kalau ke Malang kan adem-adem gitu ya. Wajah itu wajah tenang, ditipu boleh, mau diakali monggo itu. Sukoharjo ini apa? Gelut gitu loh. Masya Allah. Pertama saya nyampe tadi pas antum sholat maghrib jamaah. Saya udah lihat, saya ngomong sama Abu Shanum tadi, ini masjid militan banget ini. Dan ternyata betul. Dari wajah itu bisa nampak apa yang tersembunyi dalam hati. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tanpa berpanjang lebar lagi, kita mulai hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, jamaah pengajian tabligh akbar Masjid Barokah Seliran Sukoharjo. Betul ya? Baru kali ini saya betul. Biasanya nyebut nama masjid itu wolak-walik. Alhamdulillah ini berkahnya nama ya di sini Ustadz. Termasuk tadi antum cerita tadi Ustadz, bagaimana ketika masjid yang lain sempat terkendala karena pandemi COVID-19. Ini alhamdulillah karena keberkahan nama masjid yaitu Barokah. Maka termasuk di antara makna barokah itu bertambahnya kebaikan. Maka yang tidak bisa ngaji ke masjid lain datangnya ke masjid Barokah. Dan akhirnya berkahnya bertambah. Alhamdulillah. Dan insya Allah kalau berkahnya bertambah, bangunnya seminggu selesai lah ini. Butuh dana berapa Ustadz? Kecil sekali. Cuma 100. Mau seorang sebanyak ini 100 juta harus nunggu lama. Tidak malu antum sama wajah ganteng-ganteng ini. Daripada buat beli skincare kan mendingan buat bangun masjid ya. Nanti wajahnya bercahayanya bukan di dunia tapi di akhirat. Karena wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kalau bercahayanya itu di akhirat, itu nanti yang kita pandang adalah kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu di antara doa kita itu ini tidak ada sunnahnya. Saya jelasin dulu ya, jangan nanti sampai, wah dalilnya apa gitu. Tapi kemudian amalan ini menjadi amalan yang diwariskan oleh para ulama. Dalam ilmu fikih namanya mustahab. Namanya apa? Mustahab. Itu kalau kita wudhu, kemudian membasuh wajah ini, itu doanya apa? Allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddu wujuh. Apa artinya? Allahumma ya Allah bayyid, putihkan, cerahkan wajhi, wajahku, yauma, kelak pada hari, tabyaddu wujuh, yang engkau akan mencerahkan wajah-wajah hambamu. Jadi pas membasuh wajah
ketika wudhu, kalau pas ingat doa itu, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh. Nah maka insya Allah habis tablik akbar ini 100 juta nutup Ustaz. Amin insya Allah ya. Angkat tangan yang mau ngasih 100 juta. Ini live Madani TV loh, ini jangan bikin malu loh ya. TV nasional ini, TV satelit. Angkat tangan. Yo, turun dikit lah, 99,9 juta. Udah, hadirin sekalian. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini alhamdulillah kita dipertemukan Allah dalam majelis yang luar biasa mulianya. Sampai kemudian An-Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda dalam hadis yang sahih, apabila kalian melewati taman syurga, apa kata Rasulullah? Farta'u. Maka mampirlah walaupun cuma sebentar. Kemudian para sahabat tanya, ya Rasul, apa yang engkau maksudkan taman syurga yang engkau perintahkan kami untuk mampir ke sana? Apa kata Rasulullah? Hilaqudz dzikir, yaitu halaqah atau komunitas-komunitas zikir. Dan para ulama mengatakan di antara bentuk dan arti zikrullah, zikir, itu adalah majelis ilmu. Nah maka saking besarnya keutamaan majelis ilmu, maka tidak semua orang oleh Allah diberi kesempatan. Seperti yang antum juga sampaikan tadi, ini majelis yang Allah berikan keutamaan luar biasa. Maka tidak semua orang dikasih kesempatan hadir. Karena orang yang duduk di majelis taklim keinginannya oleh Allah dikabulkan. Maka saya terus ngomong di setiap majelis yang saya isi, saya bilang sambil ngaji monggo sambil doa. Doain orang tua kita, doain anak kita, doain keluarga kita, doain orang-orang yang kita kenal yang sedang sakit, ada masalah, doain diri kita, doa sama Allah yang banyak. Kemudian yang kedua, nanti ketika antum pulang, insya Allah biiznillah husnudzon, dosa antum 0. Amin ya rabbal alamin. Kemudian nama antum itu oleh Allah disebut di hadapan malaikat-malaikat muqarrabin. Yang malaikat itu didekatkan sama Allah, punya posisi spesial di sisi Allah. Yang kalau antum sudah dikenal malaikat, antum tahu Nabi Yunus. Nabi siapa? Yunus. Kenal? Kenalan di mana? Antum tahu, jangan kenal, tahu. Kalau antum kenal Nabi Yunus, cium tangan anak. Oh Yunus temen. RT berapa? Nah maka Nabi Yunus alaihi salam Ibnu Matta itu ketika ditelan ikan paus, di dalam perutnya ikan fi dzulumatin thalath, ditutupi 3 lapis kegelapan. Nomor 1, gelapnya malam, gelapnya dasar lautan, dan gelapnya perut ikan paus. Zikir dengan zikir yang antum semuanya hafal. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini zikir ajaib. Karena Nabi Yunus dikenal malaikat, malaikat yang ada di langit gempar. Apa yang terjadi? Ya Rabbi, sautun ma'rufun min makanin gharib. Ya Allah, ini suara saya kenal. Tapi tempat keluarnya suara ini bukan tempat yang biasa saya dengar. Apa Allah perintahkan? Cari. Dicari, ketemu ternyata Nabi Yunus. Apa Allah katakan? Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah dulu sebelum ditelan ikan paus, bukan ketika susah, bukan ketika senang. Sekiranya dulu dia tidak rajin berzikir, maka dia akan tetap dalam perut ikan paus sampai kiamat. Berarti penting tidak dikenal malaikat? Penting tidak?
antum kalau mau meninggal, malaikat rebutan. Oh ini kenal anak, ahli masjid barokah ini. Tidak boleh nyabut nyawa sembarangan. Hati-hati, itu malaikat mau diinstruksikan. Untuk bahasa Sukoharjonya pelan-pelan apa? Alon-alon. Untuk ngerti? Nggak ngerti antum? Kurang gaul antum ya. Pelan-pelan katanya. Kenapa? Ini jamaah masjid barokah. Tidak boleh nyabut nyawanya sakit. Setelah dicabut, disimpan, dibawa naik ke langit, kasih minyak wangi, balik ke alam kubur, dapat nikmat kubur. Kenapa? Dikenal oleh malaikat. Dan antum yang duduk di majelis taklim oleh Allah dikenalkan pada malaikat. Fulan bin Fulan. Alzam bin Azam. Masya Allah. Pencolotan dek kursi gak rutu-rutu. Saya tunggu kapan rutu ya hari ini. Ternyata insya Allah calon mujahid. Amin. Nah, maka karena besarnya keutamaan majelis taklim, tidak semua orang bisa duduk. Ada orang sempat, tapi Allah kasih sakit. Ada orang sehat, tapi Allah bikin gak sempat. Sing kebangetan sehat, sempat, gak berangkat. Ini rodok ini. Ini malaikat kenalnya kenal mokong ini. Baik mokong banget ini. Nah maka mengerti mokong ya. Tidak ngerti juga. Salah tempat pengajian saya. Nah maka hadirin sekalian kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita sama Allah diberikan kesempatan, diberikan kemampuan, diberikan waktu, diberikan kesehatan. Akhirnya bisa duduk di majelis yang insya Allah mengingatkan kita kepada Allah, mendekatkan kita dengan sunnah Rasulullah yang salah satu keutamaannya man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan kasih kehidupan yang baik buat antum semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pemirsa Madani TV dimanapun anda berada, salawat beriring salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelah sini. Kue enggak usah, enggak bisa makan saya, ceramah. Ada tas plastik kan? Jazakumullah. Ini bawa pulang. Kurang keren itu, tidak ada tutupnya. Ini sengaja yang ada tulisannya diadepin kamera. This is a special coffee subuhan, Baker Subuhan Sukoharjo. Masya Allah. Ciptakan rasa kehangatan bersama kopi. Kenapa nggak bersama istri? Susah. Kenapa? Oh jomblo. Walhamdulillah. Ana doain antum istiqomah jomblo. Mudah-mudahan yang jomblo cepat nikah. Amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, seluruh istrinya, seluruh sahabatnya, dan insya Allah bersambung sampai kepada kita semua sebagai umatnya yang setia menjalankan sunnah, mendakwahkan sunnah, dan yang paling penting saat ini bukan mengamalkan, bukan mendakwahkan, tapi memperjuangkan. Memperjuangkan sunnah Nabi ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, jamaah Masjid Barakah Seliran Sukoharjo yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kepada seluruh pemirsa Madani TV dimanapun anda berada. Di malam hari ini kita akan membahas mengenai apa? Perangkap-perangkap fitnah. Kalau ceramah tentang fitnah akhir zaman itu sudah banyak antum dengar. Kalau ceramah tentang apa sih fitnah itu, insya Allah antum ngerti. Kalau cerita bagaimana sih kita terhindar dari fitnah, insya Allah cari di Google, antum buka
keluar 12, 17 untuk terhindar dari fitnah. Tapi malam hari ini kita akan bercerita, akan menyampaikan di hadapan hadirin sekalian perangkap-perangkap fitnah yang kita nggak sadar. Bahwa yang kita lakukan, yang kita amalkan, yang kita kerjakan, yang kita sampaikan, itu terkadang juga termasuk perangkap yang akan mengarahkan kita masuk ke dalam fitnah. Sebelum masuk, yang mudah saja, sebentar saya mau sampaikan, mudah-mudahan di Sukoharjo tidak menjadi kontroversial. Amin. Tapi insya Allah kalau di sini aman semua ya. Televisi yang kurang aman ini. Antum dengar berita kemarin, ada salah satu ikhwah kita yang nendang sesajen di Semeru. Tahu beritanya? Sekarang berbalas apa? Apa yang menjadi dampak dari perbuatan itu apa sekarang? Dibales 1000 sesajen untuk kota titik-titik. Arak-arakan 1000 sesajen titik-titik. Mengumpulkan sukarela 1000 satu dibalas berapa? Bukan 1000 sudah ribuan. Nah sekarang kita mau tahu enggak? Memang yang kita amalkan itu, saya yakin insya Allah kita husnudzon sama saudara muslim kita. Dia niat mau memurnikan tauhid. Dia tidak rela ada suatu persembahan yang dipersembahkan untuk selain Allah. Walaupun itu untuk Allah pun caranya juga tidak benar. Maka dengan semangatnya, dengan niatan baiknya itu ditendang. Tapi kenapa di video? Juga antum tidak tahu itu punya siapa. Jangan-jangan memang untuk orang-orang yang beragama non-Islam, yang itu ritual agama mereka. Sementara kita dikatakan oleh Allah, lakum dinukum waliyadin. Kalau orang Islam yang mengamalkan masih lumayan lah, kita bisa lakukan itu. Lah kalau itu punya orang Hindu, kalau punya orang yang memang agama dia mengajarkan tersebut seperti kejawen atau yang lain, nah maka tanpa kita sadari ada fikih dakwah yang memang sebelum kita berdakwah kita harus ngerti duluan. Tak kasih contoh. Saya kasih contoh. Insya Allah ini saya sampaikan tulus ya. Saya tidak ada, jarang saya ceramah nyindir fulan, nyindir kelompok alan, itu sudah tidak masuk sudah. Selewat zamannya wis lewat. Sekarang dakwah itu mau cari bekal kalau besok mati gitu aja. Kalau besok saya mati, apa bekal saya ngadep kepada Allah? Ngeresi hati, ngeresi lisan. Kita bersihkan hati, bersihkan lisan. Kita bersihkan muamalah kita, kita bersihkan ibadah kita. Kan begitu ya? Karena kita ini dakwah bukan modal Allahu Akbar. Menikmati ternyata jalannya salah. Nah kan yuk kesian, eman ya. Nah sudah. Maka saya sampaikan ini, insya Allah saya nyampaikannya buat bekal kalau besok saya meninggal. Dan antum mudah-mudahan jadi saksinya. Amin. Nah begini hadirin, saya kasih satu contoh. Tadi saya sempat ngobrol dengan beliau. Dan beliau juga ketika Rasulullah SAW itu melihat Ka'bah. Kan Ka'bah yang ada sekarang hadirin, itu bukan seperti Ka'bah yang awal dibangun oleh Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail. Maka kalau antum lihat Ka'bah kan kotak, terus ada sedikit setengah lingkaran itu. Aslinya bangunan Ka'bah itu ya setengah lingkaran masuk. Setengah lingkaran itu termasuk bangunan Ka'bah. Maka aslinya bukan persegi 4 tapi persegi panjang. Nah ketika Rasulullah SAW yang Allah mengutusnya itu apa? Rahmah. Rahmat yang Allah hadiahkan untuk manusia. Tentu dakwahnya juga dakwah yang apa? Rahmat. Nah sudah. Maka Nabi SAW melihat Ka'bah tidak sesuai bangunan asli yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Apa Rasul katakan kepada Ibunda Aisyah? Fima ma'nah, dalam hadis yang kurang lebih maknanya begini. Wahai Aisyah radhiyallahu taala anha, kalau saja
umatmu ini tidak baru masuk Islam. Artinya umatnya dalam keadaan baru masuk Islam. Apa Rasul katakan? Akan aku hancurkan Ka'bah ini. Dan akan aku bangun kembali seperti Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail. Tapi karena kaummu masih baru masuk Islam, saya khawatir. Nanti dikira Muhammad datang hanya untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, sekarang panjenengan perhatikan. Berarti oleh Nabi Muhammad, Ka'bah itu dibiarkan dengan bentuk yang telah dirubah. Atau dibangun seperti aslinya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dirubah atau dibiarin? Padahal seharusnya penting enggak itu? Penting, kiblat hadirin. Ini kiblat. Dan ini bangunan, inna awwala baiti wudhi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Bangunan yang Allah langsung yang memerintahkannya untuk dibangun. Dan yang bangun tidak macam-macam. Bukan tukang Sukoharjo. Nabi Ibrahim plus putranya. Nabi juga, Nabi Ismail. Yang kemudian batunya sampai sekarang masih disimpan yang namanya Makom Ibrahim. Banyak orang kita salah paham. Dikira Makom Ibrahim itu kuburan. Makom itu bahasa Arab, Indonesianya tempat berdiri. Qoma yakumu, berdiri. Tempatnya makom. Tempatnya apa? Makom. Nah, batunya itu hadirin dalam hadits riwayat Bukhari itu bisa naik turun sendiri. Ketika ambil batu bata itu batu turun. Sret. Nabi Ibrahim ambil. Nanti batu batanya mau dipasang itu batu bisa naik sendiri. Belum ada lift, belum ada. Ini lift gaib ini. Iya. Bukan spirit doll ya. Itu spirit doll jangan-jangan. Sudah, itu oleh Nabi Muhammad dibiarin gak dibangun. Padahal penting, itu kiblat. Apa masalahnya? Khawatir memunculkan fitnah. Nah, itu pembukaannya. Jadi insya Allah dalam waktu kurang lebih 3 jam ke depan kita akan membahas. Kenapa? Siap, saya yang tidak siap. Dalam waktu kira-kira ya 40, 50 atau bahkan 30 menit ke depan kita akan bahas masalah apa? Perangkap-perangkap fitnah. Artinya sesuatu yang potensial memunculkan fitnah, tapi kemudian kita tidak menyadarinya bahwa itu akan membuka fitnah. Sip. Yang pertama. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu dan ada ibu-ibu? Ada, banyak. Alhamdulillah. Ibu-ibu, ada ibu-ibu? Bu, panjenengan ngapain di belakang? Ada layar kamera? Ada. Terus Anda ngelihat layarnya atau dengerin suaranya? Oh, dua-duanya, bagus. Ini yang saya harapkan, jangan-jangan main ini toh. Repot kalau begitu ya. Sudah. Hadirin sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, yang pertama kita mau secara singkat saja, apa sih fitnah itu apa? Fitnah itu apa? Secara garis besar, arti fitnah secara bahasa itu ibtila, wamtihan, wakhtibar. Intinya apa? Ujian. Intinya apa? Ujian. Itu makna yang pertama secara bahasa. Jadi kalau dibilang kamu terkena fitnah, berarti engkau sedang terkena ujian. Dites sama Allah. Maka itulah dibilang sesungguhnya anakmu, istrimu adalah fitnah. Apa artinya? Ujian. Bagaimana anak kita bisa menjadikan kita semakin dekat kepada Allah? Bagus. Kalau anak kita menjauhkan kita dari Allah, berarti anak menjadi apa? Fitnah. Itulah kenapa Sayyiduna Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, aku ini kabur, tidak mau dengan rahmatnya Allah. Dan kemudian aku membenci kebenaran. Dan aku mencintai fitnah.
Orang panik. Ya Ali, yang bener aja. Rahmat Allah kita butuh, ente kok lari? Al-haq, kebenaran kita cari, kenapa antum benci? Kemudian fitnah, kita takut, lah antum cinta. Apa kata Amirul Mukminin Ali ibnu Abi Thalib? Yang pertama, saya lari kabur dari rahmatnya Allah karena Rasul mengatakan hujan itu adalah rahmat. Antum kalau hujan bagaimana? Ngiyup. Apa bahasa Inggrisnya? Berteduh. Berteduh. Berarti antum lari dari apa? Rahmat. Kemudian membenci kebenaran. Apa arti membenci kebenaran? Allah dan Rasulnya menjelaskan al-mautu haqqun. Kematian itu apa? Kebenaran. Siapa yang pengen mati? Angkat tangan. Benci. Sampai Ibunda Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, siapa yang tidak benci mati? Kan begitu. Kemudian aku mencintai fitnah. Ali bin Abi Thalib mengatakan karena anak dan istri oleh Allah dikatakan fitnah, maka aku mengatakan aku sedang mencintai anak dan istriku. Nah, maka yang pertama kalau antum ngomong fitnah, fitnah itu artinya apa? Ujian. Nah, tapi di dalam istilah syariat, selain fitnah itu dimaknai ujian, fitnah itu pula dimaknai kerusakan yang memunculkan kehancuran. Dibilang zaman apa? Zaman yang penuh dengan fitnah. Bukan sekedar artinya zaman yang penuh dengan ujian, bukan. Kalau ujian hadirin, mulai zaman Nabi Adam sudah ada ujian. Betul enggak? Tapi kenapa zaman kita dibilang zaman puncaknya fitnah? Karena di zaman ini muncul banyak kerusakan. Contoh, laki-laki berdandan seperti perempuan boleh enggak? Boleh enggak? Kalau antum jawab enggak boleh. Bisnis entertainment itu menguntungkan. Jadi enggak ada istilah enggak boleh buat mereka. Antum tahu jurnalistik? Apa jurnalistik itu apa? Dunia pemberitaan. Itu kan ada namanya kode etik jurnalistik. Apa yang boleh dilakukan, mana yang kurang boleh, macam-macam lah. Tapi begini, untuk dunia jurnalistik, ketika antum cerita tentang gajah, itu beda antara jurnalistik, orang yang ngerti jurnalistik, dan pembaca atau penikmat gajah. Kalau penikmat gajah, ngelihat gajah nomor satu yang paling terbersit di pikiran antum apa? Besar. Kalau orang jurnalistik enggak, kecil panjang. Dan dia enggak salah. Terakhir di penutup itu ekornya. Jadi setelah cerita gajah itu kecil, bingung kan Anda? Ya apa? Gajah kok kecil ini dari mana? Akhirnya Anda tertarik untuk apa? Membaca, Anda baca terus dan dia panjang, berbulu, bisa bergerak loh. Ya apa sih? Terakhir, dan itu sedikit yang saya ceritakan tentang ekornya gajah. Secara jurnalistik tidak salah, karena dia sedang mendeskripsikan sebagian dari gajah. Nah, maka hadirin sekalian, kalau kita mau ngomong fitnah, itu adalah zaman kerusakan. Munculnya banyak kerusakan, maka laki-laki berdandan seperti perempuan dalam Islam dilaknat. Bukan cuma haram, tapi apa? Allah melaknat laki-laki yang bergaya seperti perempuan. Dan sebaliknya perempuan bergaya seperti laki-laki. Sekarang di televisi muncul enggak? Muncul? Ada yang pernah datang ke stasiun televisi untuk dakwah bahwa itu haram? Angkat tangan. Loh, terus antum tahu tapi diem aja gitu. Ojo guyang-guyu jawaban. Loh kok ketawa ke TV? Ya apa? Ada yang pernah datang ke stasiun televisi kemudian ngomong, tolong tayangan yang ini dihapus. Kenapa? Tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Pernah? Pernah lihat banci-banci masuk TV? Lah, lihat pernah. Pernah. Terus apa sing ndek jerone ati krasa apa?
Setelah antum tahu itu dilarang terus tidak bisa apa-apa. Kritik lewat apa? Sosmed dibaca? Terus lapo ngeritik lah gak diwoco. Nah, itu contoh saja. Bahkan sekarang mohon maaf ya, itu laki dan perempuan, itu saya pernah lihat dengan mata kepala saya sendiri, itu di perayaan karnaval acara 17 Agustusan dan guru di belakangnya murid-murid. Gurunya laki pakai daster, pakai lipstik, di perutnya dikasih pelembungan. Ditulis apa? Korban suami sering sarungan. Di belakangnya murid-muridnya niru, ada kira-kira 10 apa 20 orang begitu. Ikut yang sama. Padahal itu di dunia pendidikan. Coba, ini kerusakan atau bukan? Nah, itu yang dimaksud dengan fitnah. Jadi yang pertama artinya fitnah itu ujian. Arti yang kedua, fitnah itu apa? Kerusakan. Berarti kalau dibilang zaman penuh dengan fitnah, berarti di zaman ini lebih tepatnya bukan sekedar zaman penuh dengan ujian, tapi zaman yang penuh dengan kerusakan. Sunnah Nabi ditinggalkan, perkara-perkara yang menyelisihi sunnah diamalkan, orang-orang yang berdakwah dijauhkan, orang-orang yang mengajak pada keburukan didekatkan. Itu namanya zaman fitnah. Nah sekarang kita mau tahu ada beberapa di antara perangkap fitnah yang kemudian kita tidak sadar bahwa itu fitnah. Nomor satu, hati-hati ya, hati-hati. Dan saya sampaikan ini sekali lagi kepada pemirsa Madani TV, kita sampaikan agar jangan sampai justru kita yang menginginkan kebaikan ternyata kita menjadi sumber fitnah. Nomor satu, alimun wa muta'allimun. Fitnahnya pelajar dan pendidik. Fitnahnya apa? Pelajar dan pendidik. Antum pelajar atau pendidik? Pernah ngajari anaknya baca Al-Quran? Pernah. Pernah ngajar di musola ya kultum teraweh gitu pernah? Pernah. Ya sudah berarti antum yo pengajar yo belajar. Dan kami juga sama. Kami juga terus belajar dalam keadaan Allah beri kesempatan untuk ngajar. Alhamdulillah. Nomor satu, fitnahnya pelajar dan pendidik. Contoh yang pertama. Jadi banyak orang ngajar itu tidak ngerti bahwa yang dia ajarkan itu mengandung fitnah. Tak kasih dalil. Tak kasih apa? Dalil. Karena katanya ceramah tanpa dalil itu ibarat pus. Karena apa-apa nih ceramah kok dongeng gitu. Antum buka dalam kitab Sahih Bukhari. Ada satu athar dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Antum kenal Abu Hurairah kan, tahu ya? Seorang sahabat yang luar biasa namanya. Dalam keadaan beliau orang miskin papa. Bahkan Abu Hurairah itu pernah kelaparan di masjid sampai pingsan bangun. Orang kira beliau ayanan. Kena penyakit apa? Ayan, diinjek lehernya. Apa kata Abu Hurairah? Wa ma biya illal ju', demi Allah tidaklah terjadi padaku kecuali lapar. Antum pernah lapar sampai seperti itu? Oh, jangan bilang belum, alhamdulillah ndak gitu loh. Belum kok modelnya nantang ngenteni kapan. Sudah, Abu Hurairah seperti itu. Dengan hadis yang beliau sampaikan yang hampir tidak ada ceramah kecuali nyebut nama Abu Hurairah. Ya benda. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasulullah bersabda sallallahu alaihi. Apa kata Abu Hurairah hadirin? Dalam hadis fima makna yang kurang lebih maknanya begini. A'tani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wi'aini mali'aini bil ilm. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadaku 2 wadah besar berisi ilmu. Berisi apa? Ilmu. Gampangannya begini, dikasih sama Rasul untuk Abu Hurairah
2 ember berisi apa? Ilmu. Terus apa kata Abu Hurairah? Yang 1 ember saya ceritakan sama kalian. Semuanya sampai habis. Tentang sholat, tentang puasa, tentang surga, tentang neraka. Aku sampaikan sama kalian. Penuh semua tak sampaikan. Yang kedua, tidak aku sampaikan kepada kalian. Tak simpen sampai aku mati. Coba saya mau tanya. Apa hukum menyembunyikan ilmu? Boleh apa enggak orang punya ilmu kemudian ilmunya disembunyikan, enggak disebar? Boleh? Enggak boleh. Kenapa Abu Hurairah lakukan? Coba ngerti mana antum sama Abu Hurairah tentang hukum menyembunyikan ilmu? Ngerti siapa? Jelas ngerti Abu Hurairah. Tapi kenapa Abu Hurairah yang mengerti tentang haramnya menyembunyikan ilmu dari masyarakat, dari manusia, kenapa dia tidak sampaikan ilmu yang satu yang dia dapat dari Rasulullah yang penuh tadi? Apa kata Abu Hurairah? Tidak aku sampaikan kepada kalian karena yang satu ini berisi tentang kejadian fitnah akhir zaman. Yang apabila aku sampaikan akan kalian tahu siapa yang menang di perang ini dan perang itu. Kenapa sama Abu Hurairah tidak disampaikan? Karena Abu Hurairah takut kalau ilmu ini disampaikan akan menjadi fitnah. Sumber kerusakan. Lihat, ilmu terkadang kalau disampaikan kepada orang yang belum pantas mendengarnya jadi rusak. Murid baru ngaji. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah ayyuhal afadil masyayikh segala macam. Qunut subuh bid'atun dhalalatun fa'iluha dakhilun finnar. Hadirin, qunut subuh bid'ah dhalalah. Yang pelakunya walaupun sholat subuh, sholat malah masuk neraka. Nah, ini kalau dipotong bahaya. Ustadz Rifki mengatakan qunut subuh bid'ah dhalalah finnar. Lah ini cerita saja. Nah sudah. Ternyata waktu ngaji tadi ada anak baru ngaji, ABN, anak baru ngaji. Masuk dia, oh semangat, kunut subuh bid'ah pelakunya masuk neraka. Besok pulang ke kampungnya dia, ke daerah Seliran. Masjid Barokah kunut enggak? Enggak, tergantung imamnya atau memang sudah enggak kunut lama. Kalau imamnya kunut, kunut. Pernah ada imam yang kunut? Ngeles antum Ustaz. Kunut nazilah. Yang kunut subuh itu loh yang apa? Nah, dan tidak apa-apa, pilihan kan? Begitu juga yang kunut kan begitu. Nah sudah, ini pulang ke kampungnya. Bapaknya sholat subuh. Ikut dia, Pak Nandi, subuhan le, melok Pak. Sampai masjid, ternyata imamnya kunut, bapaknya angkat tangan, dicaplek be anaknya. Gak usah angkat tangan Pak. Bid'ah iki Pak. Sing ngene iki gak usah delokin, rokok sampean Pak. Iki sambil sholat tuh ini. Rusak apa enggak? Padahal yang dia sampaikan ilmu atau bukan? Ilmu. Kenapa ilmu merusak? Karena disampaikan dan tersampaikan kepada orang yang belum selayaknya mendengarkan. Itulah hadirin kenapa orang cari ilmu itu at-tadarruj. Apa tadarruj itu? Bertahap. Belajar kitab yang kecil dulu. Ketika dia sudah menginjak kitab yang besar, kecampur antara ilmu yang dia dapatkan dari kitab yang besar dengan kedewasaan berpikir yang terbangun mulai awal. Faham? Tak kasih contoh yang lain. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada salah seorang sahabat. Seingat saya Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, tentang haknya Allah atas hambanya dan haknya hamba atas Allah. Kata Hudzaifah, Allah dan Rasulnya lebih tahu apa haknya Allah, apa haknya Rasulullah, apa haknya manusia. Dibilang haknya Allah, engkau sembah Allah, jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Anta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'a.
Itu haknya Allah yang wajib kita tunaikan. Terus apa haknya hamba atas Allah? Dalam tanda kutip, maaf ya, yang wajib dilakukan oleh Allah. Allah tidak akan mengazab mereka. Saya ulang sekali lagi, dengerin. Allah tidak akan mengazab mereka yang tidak pernah melakukan perkara syirik. Sudah, menyenangkan tidak hadis ini? Menyenangkan. Dan Rasul tidak katakan loh ya, dia tidak boleh maksiat. Cuma ngomong Allah tidak akan mengazab orang yang tidak melakukan syirik. Hudzaifah senang, ajib ini hadis ini. Ini hadis keren. Saya perlu sampaikan supaya orang lain merasa apa? Wajib kira, Islam banget ini gitu loh. Jadi Islam itu hadirin bagi-bagi surga. Jangan antum kesankan Islam itu bagi-bagi. Loh kalau Islam bagi-bagi neraka, kau kan kafir lah wis. Iya, lah kalau orang yang sudah Islam masih dikafir-kafirkan, di neraka-nerakakan, menisan kau mlebu liyane masjid ae. Kan, nah itu pentingnya hikmah dalam ilmu. Sudah. Terus sahabat ini ngomong sama Rasulullah, afala ubashiru bihin nas, ya Rasul, boleh ndak kalau saya sampaikan berita gembira ini kepada manusia? Boleh ndak? Ini berita gembira ini. Apa kata Rasulullah? La, jangan. Kenapa jangan diberitahukan? Kaila yattakilu. Kuatir. Kalau mereka tahu, nanti mereka hanya bersandar sing penting gak syirik. Masih maksiat, tidak apa-apa, yang penting tidak syirik. Maka Rasul melarang. Kenapa dilarang? Kuatir nanti kalau manusia tidak ngerti, mereka menganggap yang penting tidak syirik pasti masuk surga. Berarti Rasul melarang menyampaikan atau tidak? Melarang. Pertanyaan buat antum, kalau Rasul melarang sahabat ini untuk menyampaikan, loh kok sekarang antum tahu hadisnya? Ayo jawab, jangan cengar-cengir. Hah? Dari mana bertahap? Antum tahu Hudzaifah bertahap dari mana? Coba, monggo yang di luar, tidak apa-apa. Salah paling tak suruh pulang kok. Monggo hadirin, tidak apa-apa, salah biasa. Kenapa? Ibu-ibu silakan. Tapi tidak usah ya, ibu-ibu biasanya penggembira aja kok. Jadi ngurung-ngurung gak ngurung-ngurung itu sudah jadi masalah. Yang penting datang itu sudah bagus. Oke Bu, lanjutkan Bu ya. Yang penting boten petan mawon boten nopo-nopo sudah. Sudah, pertanyaannya kenapa ini hadis sampai kepada kita? Padahal Rasul katakan apa? Jangan diberitahukan kaila yattakilu, supaya mereka tidak bertawakal, mereka tidak bersandar dengan yang penting tidak syirik masuk surga. Karena Rasul mengatakan supaya mereka tidak bersandar. Hudzaifah ngerti, sekarang umat Islam wis paham. Ilmu banyak mereka ketahui, banyak hadis yang telah tersampaikan, sehingga kalaupun saya sampaikan hadis ini, mereka tidak akan salah faham. Berarti bertahap bukan? Jazakumullah khair, bertahap. Mau contoh yang lain? Tak kasih contoh yang lain yang insya Allah lebih memudahkan untuk kita. Saya tanya, guru TK pernah belajar fisika atau tidak? Guru TK pernah belajar fisika? Oh, karena sekarang guru TK wajib S1 kok ya. Wajib sarjana. Berarti pasti mau ndak mau pernah belajar apa? Fisika, biologi, geografi, sosiologi, antropologi. Itu Allah. Zaman dulu saya moco buku antropologi itu, ya Allah. Apa iki rek? Ngapalin lagi. Sudah akuntansi segala macam. Saya mau tanya, kenapa guru TK kan ngerti fisika? Kenapa anak TK nggak diajarin fisika? Hah? Apa setiap yang tidak menyampaikan berarti dia nggak ngerti? Bukan, dia ngerti bahasa Inggris, dia ngerti matematika, dia ngerti biologi, tapi dia lihat muridnya tarahuman bitalamidhihi. Karena kesian sama muridnya,
Kalau kamu tak beritahu sekarang, nanti malah konslet. Ndak lulus TK masuk rumah sakit jiwa. Nah, Islam juga begitu hadirin, ngajarin kita. Maka majelis taklim umum semacam ini jangan bahas materi yang berat. Karena pendengarnya siapa? Umum. Kasih tahu aja bagaimana sholat yang sempurna, bagaimana mencintai Allah Ta'ala, bagaimana memuliakan sesama muslim. Karena kalaupun materi berat disampaikan, yang ngerti paling tidak sampai sepertiga. Ustadz mang cerita apa ado kok malang iku? Gak dong belas. Loh, lah iso diputer rekamane. Diputer ping 10 ya gak ngerti aku. Sing metu mustalah hadis, usul fikih, usul tafsir, al-jarah wa ta'dil. Ngerti sampean apa itu jarah wa ta'dil itu? Nah, itu yang pertama hadirin. Fitnahnya murid dan pelajar. Pendidik. Kenapa? Terkadang ada sesuatu yang belum waktunya disampaikan, dia sampaikan. Atau ada sesuatu yang belum waktunya diamalkan, dia amalkan. Yang kedua, apa judulnya? Perangkap-perangkap fitnah. Apa tadi yang kedua? Yang antum bilang sama anak di mobil tadi. Yang kedua, dengerin. Khilaf ma alaihil mujtama'. Khilafu ma alaihi al-mujtama'. Menyelisihi keumuman yang ada di masyarakat. Antum tahu? Gaya-gaya pakai sirwal-sirwal ini. Antum masuk ke daerah mana yang tidak kenal sirwal, kenali sarung. Daerah mana? Daerah sini. Mana? Demak. Daerah-daerah yang memang normalnya orang pakai apa? Sarung. Tak ceritain. Antum kenal Al-Imam Malik bin Anas kan? Tidak kenal. Tahu ya. Tak ralat. Mohon maaf saya salah. Antum tahu Al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala guru dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'allahu bi'ulumihi. Semoga Allah menjadikan kita bisa mengambil manfaat dari ilmu mereka. Amin. Sudah, suatu hari Imam Malik itu safar. Safar tahu ya? Apa? Oh iya, ngerti di Pak. Saya khawatir bahasa saya nggak sampai gitu loh. Safar. Di waktu sholat Imam Malik masuk ke suatu masjid. Zaman dulu kan tidak ada Facebook. Jadi orang tidak tahu, oh Imam Malik foto dong, tidak ada. Imam Malik tanda tangan dong, tidak ada zaman dulu. Tidak ngerti, wala Imam Malik, wala Imam Ahmad, wala Imam Syafi'i. Dan tidak mengurangi kemuliaan mereka, betul tidak? Sudah. Imam Malik itu ulama salah satu yang paling concern masalah pakaian. Concern itu apa? Perhatian. Yang paling memperhatikan apa? Pakaian. Sampai antum tahu Imam Malik itu ketika ditanya orang di pasar masalah ilmu, apa kata Imam Malik? La ujib. Saya tidak jawab. Kenapa? I'ti ila baiti. Kamu datang ke rumahku, aku ganti pakaianku, aku duduk sesuai dengan adab ilmu, baru aku jawab pertanyaanmu. Hanya gara-gara merasa tidak boleh menyampaikan ilmu dengan pakaian yang tidak pantas dengan ilmu. Itu kalau standarnya ulama. Kita ini kan ya apa ya, dikatakan ulama kok nampaknya sombong banget. Dan bukan sombong, gak tahu diri gitu loh. Kita ini sekedar mubalik gitu lah. Mubalik itu apa? Penyampai saja. Kita baca bukunya ulama, kita sampaikan. Kita baca kesimpulannya para ulama, kita sampaikan. Karena kita bukan alim. Sudah? Maka Imam Malik tidak mau ganti baju. Pakai syurban. Dan itu kebiasaan yang diajarkan oleh ibunya mulai kecil. Ibunya Imam Malik itu ketika nganter Imam Malik ke majelis taklim, itu seperti pengantin mau berangkat. Bajunya wangi, putih, bersih, mukanya bersih, syurbannya rapi, didudukkan di majelisnya ulama.
untuk menghargai apa? Ilmu. Dalam keadaan Imam Malik yang sangat concern masalah pakaian dan adab penuntut ilmu, Imam Malik ketika safar masuk ke masjid pakai surban Imam Malik. Bahasa kita kopiah lah ya. Pakai apa? Kopiah. Dalam keadaan Imam Malik sangat ngerti ini hukumnya apa? Sunnah. Imamah hukumnya apa? Sunnah. Ketika masuk masjid, dilihat sak masjid tidak ada yang pakai kopiah. Bukan malah Imam Malik minta waktu di mimbar menjelaskan tentang keutamaan kopiah. Bukan, ini ngerusak ini. Iya. Takmirnya siapa? Takmir. Tolong, saya kasih waktu ya. Kultum. Kuliah terserah antum. Kultum, saya mau ceritakan keutamaan menggunakan imamah. Enggak. Apa yang dilakukan Imam Malik? Surbannya dilepas. Fawadha'aha fi qummi thawbi. Itu gulungan surban dilipat rapi, dimasukkan ke dalam lengan bajunya. Karena orang zaman dulu kan seperti orang Sudan zaman sekarang. Kalau tahu pakaiannya, gamisnya orang Sudan itu kan lengannya lebar, itu bisa buat nyimpen. Nah, sama Imam Malik surban yang dilepas tadi dimasukin ke sini. Terus kenapa Imam Malik lakukan itu? Supaya tidak menyelisihi manusia. Kenapa? Khawatir orang ngelihat iki aliran apa maneh? Ahmadiyah nampaknya bukan. Syiah tapi kok surbannya putih, biasanya ireng. Dibilang kejawen tapi kok yang gak gamis. Nah, bikin orang apa? Terfit. Nah, maka hati-hati. Menyelisihi keumuman masyarakat di dalam perkara yang tidak dilarang oleh syariat itu makruh. Apa? Makruh. Kenapa? Akan menjadikan kegaduhan dan fitnah di tengah-tengah masyarakat. Maka kita ini hadirin yang normal lah, nggak usah sok pengen beda dari orang lain. Sampai dikatakan dalam pepatah Arab itu apa? Khalif tu'raf. Sing uaneh dikenal kamu. Maka tahu sebagian pesantren, kalau semua santriwatinya pakai jilbab putih semua, ada satu yang pakai jilbab warna hitam. Antum tahu kenapa dia? Kenapa dia pakai hitam? Apa? Bukan caper, dihukum. Supaya kelihatan ini anak sedang terhukum. Jadi disuruh beda. Maka orang Arab bilang khalif tu'raf, sing uaneh dikenal. Termasuk aneh itu apa? Ketika habaib yang lain pakai surban, pakai imamah, pakai gamis, yang ini keribu. Itu rodok ngane-ngane. Misalkan, itu kan khalif tu'raf, sing aneh kamu dikenal. Ngomongnya ya waneh pisan. Jadi yang dihukum oleh Allah itu dosa sosial. Bukan antar manusia dengan Allah. Ya Robbi, ini bodohnya orang 10 dipek. Nah, sudah. Nah, maka sampai apa? Sampai dibilang dalam pepatah yang lain, bul, pipislah. Bima izamzam tu'raf. Pipislah kamu di sumber mata air Zam-Zam, sumur Zam-Zam, terkenal kamu. Terkenal, tak jamin terkenal. Mau? Nanti kalau umroh tak antrin, di mana letak sumurnya, pipiso di sana. Ada askar, ngirno askar itu. Pipiso di situ. Besok masuk Jawa Pos Anda. Jamaah umroh dari Indonesia terancam hukuman pancung. Kenapa? Aneh. Akhirnya menjadikan fitnah. Maka sampai ada dalam ilmu usul fikih. Nah, metu malahan usul fikih. Itu apa? Al-adah muhakkamah. Apa al-adah muhakkamah itu? Adat yang umum dilakukan masyarakat itu bisa menjadi hukum. Bisa menjadi apa? Hukum. Contoh, tidak boleh menyelisihi selama tidak dilarang oleh syariat. Karena kalau Anda menyelisihi, Anda malah menyelisihi syariat. Tak kasih contoh mau? Misalkan di Seliran ini, kalau mau nikah,
itu harus bukan syariat, ini adat di daerah apa? Seliran. Itu harus bawa kasur ke rumah calon mempelai wanita. Contoh saja, misalnya. Nah, maka itu melanggar syariat enggak? Kalaupun melanggar dari sisi apa? Bid'ah. Iki kudu ibadah, Pak Le. Ini muamalah. Sementara antum tahu hukum awal muamalah apa? Halal, mubah sampai ada dalil yang melarang. Dan hukum awal ibadah apa? Haram sampai ada yang memerintahkan, baik dalil Al-Quran maupun As-Sunnah. Nah, ketika itu sekedar ada kebiasaan muamalah, maka antum jangan nolak. Kalau ndak mau ngasih kasur untuk mempelai putri, jangan nikah di Seliran. Kenapa? Karena kalau antum nolak itu, apalagi nolaknya di video. Ini loh hadirin, kita live streaming guys, kita mau tunjukkan pada masyarakat Seliran bahwa nikah ndak perlu pakai kasur, pakai karpet pun bisa guys. Ini wes ngowah-ngowahi adat, golek perkara. Coba betul apa ndak ini? Jangan dirusak. Menyelisihi kebiasaan masyarakat itu menjadikan kita akan memunculkan fitnah. Akan memunculkan apa? Fitnah. Nah, maka contohnya tadi, ketika ada adat ketika pernikahan, selama tidak melanggar syariat loh ya. Kalau melanggar syariat ya jangan diikuti, seperti kalau mau nikah harus bakar dupa dulu, kemudian dibacakan aji-aji apa gitu, sampai nanti apa, ya itu jelas melanggar syariat. Kalau tidak ngasih sarung, roti buaya, jangan diganti roti Ka'bah. Kaget orang Betawi, loh ini roti buaya kok roti Ka'bah, ini kenapa? Nggak bisa, buaya ini binatang, haram kita membentuk binatang, haram. Berarti yang boleh apa? Kita bikin Ka'bah saja. Terus tumpeng diganti bentuknya kotak, diganti kelirik, artinya awalnya nasi kuning jadi nasi hitam. Ini mau apa itu? Ini memunculkan fitnah. Maka itulah kenapa hadirin sekalian, oleh An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, kita itu oleh Nabi Muhammad bukan disuruh uzlah di waktu aman. Tunggu dulu, uzlah itu apa? Menyendiri, betul tidak? Menyendiri, bahkan Rasul sabdakan, nanti ketika mendekati kiamat, ketika fitnah itu muncul, kalian pergi ke puncaknya gunung, bawa kambing kalian, hidup bareng kambing. Itu lebih baik dibanding kalian kumpul manusia. Itu di zaman ketika dakwah sudah tidak ada. Tapi ketika dakwah masih ada seperti ini, apa Rasul katakan? Alladzi yukhalitun nas. Orang yang mau kumpul bareng manusia. Wa yasbiru ala adahum. Dan dia sabar ketika diganggu. Khairun. Itu lebih baik. Dibandingkan siapa? Minalladzi la yukhalitun nas, dibanding orang yang tidak senang kumpul-kumpul. Biasanya orang yang tidak senang kumpul apa? Wala yasbir ala adahum, tidak sabaran, baperan, gampang tersinggung. Maka sekarang saya mau tanya, kalau antum kumpul manusia, ngikutin kebiasaannya manusia enggak? Ngikutin selama tidak melanggar syariat. Nah, itu yang kedua. Jadi khilafu ma'alaihin nas, menyelisihi apa yang muncul menjadi kebiasaan di masyarakat umum. Kalau masyarakat umumnya pakai sarung. Kalau memang antum lihat masyarakatnya tidak terganggu kalau antum pakai gamis, ya sudah, tidak apa-apa. Tapi kalau masyarakat merasa terganggu ketika antum mengamalkan sunnah, maka jangan diamalkan. Tak kasih fatwanya Syekh Utsaimin. Antum buka dalam kitab Syarah Riyadus Shalihin yang diberikan penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al
Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Apa Syekh Utsaimin katakan? Ahyanan, terkadang, tarkus sunnati minas sunnah. Meninggalkan sunnah itu justru sunnah. Terkadang, jadi tidak selalu loh ya. Jangan difahami, oh Ustadz Rifki mengajak kita meninggalkan sunnah. Jadi memang rodok repot. Sekarang apa-apa direkam itu, ini termasuk fitnah juga. Terkadang meninggalkan sunnah itu sunnah. Artinya apa? Terkadang antum itu mengamalkan sunnah, antum menghidupkan sunnah dengan meninggalkan sunnah. Tak kasih contoh, apa kata Syekh Utsaimin? Meninggalkan tawarruk. Tawarruk itu apa? Sujud apa? Duduk tahiyat ketika sholat 3 rakaat atau 4 rakaat. Tahiyat akhir. Duduknya yang kaki sebelah kirinya itu dikeluarin dikit. Betul enggak? Dan itu untuk space tempat, lebih makan tempat dibanding duduk iftirosh, ya enggak? Kalau iftirosh kan cuma 2 kaki aja santai. Dia enggak seberapa makan tempat. Tapi kalau duduknya tawarruk yang sedikit miring begini, itu kalau orangnya gemuk seperti, jangan baper. Ana belum nyebut baru ngelihat lo ya. Sekat delok tok semua aku. Nggak usah, santai aja. Orangnya sedikit dapat nikmat kelebihan berat badan gitu ya, nikmat lo ini. Itu yo ngejeleke itu iso ngerobohno wong telu. Ini miringnya gini orang 3 bisa gerutu gitu. Malah rusak sholatnya orang ya. Nah, maka kata Syekh Utsaimin terkadang meninggalkan sunnah duduk tawarruk ketika tahiyat akhir itu malah sunnah. Padahal sunnahnya tawarruk. Tapi kalau antum memaksakan diri tawarruk, nanti orang sebelah antum malah apa? Terganggu. Maka supaya orang tidak terganggu, maka jangan menjadikan mereka merasa terganggu. Termasuk dalam model baju. Contoh yang lain. Cium hajar aswad. Hukumnya apa? Sunnah. Menyakiti orang Islam dengan sikumu. Hukumnya apa? Haram. Berarti ketika antum ingin mencium hajar aswad, tapi bisa nyium dengan cara harus nyakiti orang Islam, maka mendingan yang sunnah mencium hajar aswad ditinggalkan. Yang penting saya tidak melakukan yang haram, yaitu menyakiti orang Nah, maka dari sini ingat, tarkus sunnah ahyanan minas sunnah. Terkadang termasuk sunnah itu dengan meninggalkan sunnah. Wes, itu yang kedua. Jadi perangkap fitnah. Nomor 3. Apa perangkap fitnah yang ketiga? Yang apabila kita tidak tahu, kita akan menjadikan masyarakat itu terfitnah. Dalam keadaan niatnya apa? Baik, bangun masjid. Binaul masjid. Ustadz, yang bener aja antum kalau ceramah. Bangun masjid kok fitnah, itu ya apa? Antum tahu masjid Dirar? Wis mulai. Jujur, angkat tangan yang tidak tahu masjid Dirar. Tahu ya? Ya wis, lanjut yang keempat. Loh, jadi tahu. Percuma saya ceramah kalau antum sudah tahu ya. Baru ngaku belum, tadi malu-malu. Maka dibilang ada 2 penghalang orang dapat ilmu. Nomor 1 al-haya, malu. Nomor 2 al-kibr, sombong. Jadi orang yang malu itu tidak dapat ilmu. Yang kedua apa? Sombong. Nah, bangun masjid. Bisa tidak bangun masjid jadi fitnah? Bisa tidak bangun masjid jadi fitnah? Bisa. Dan ini perangkap fitnah hadirin. Apa maksudnya? Di desa antum ada satu masjid jami. Masya Allah. Dibangun mulai tahun 1700.
1709. Masjid Cagar Budaya gitu. Sudah, masyarakat satu kampung enak sholat ke situ rukun. Dan masjidnya pun tidak penuh-penuh amat. Sehingga masih menampung warga desa. Itu dalam boleh bangun masjid jami lebih dari satu di satu kampung. Kenapa? Yaitu tadi karena khawatir masjid yang antum bangun memunculkan apa? Fitnah. Nah, maka ketika antum merasa itu enggak bisa Ustadz Anas sholat di situ. Kenapa? Isinya itu ahlul bid'ah semua Ustadz. Sholat ke situ itu hati kayak panas gitu. Jadi sholat itu bukan mendekat ke surga Ustadz. Itu sholat seperti sedang ngicipi neraka Ustadz. Coba. Akhirnya ketika antum merasa itu masjid-masjid yang penuh dengan bid'ah, antum berusaha apa? Penggalangan dana bangun masjid sunnah. Wah, mulai ya kalimat-kalimatnya itu mohon maaf lah, ini tidak ngomong kelompok tertentu, tapi yang umum yang kita lihat di masyarakat. Sampai antum lihat berapa banyak masjid yang kemudian jadi sumber fitnah, yang sempat berita terakhir dibakar. Kita tidak ngomong pro kontra, yang benar yang bakar atau yang benar yang dibakar. Wallahu a'lam bishawab ya. Barusan ini kan ada masjid dibakar. Kenapa? Itu masjid hadirin salah satu sebabnya kami dengar langsung dari guru kami yang telepon kepada orang yang langsung ada di tempat tersebut. Itu masjid IMB-nya tidak keluar. Bahkan yang mengeluarkan penolakan pembangunan masjid langsung gubernurnya. Dalam keadaan ditolak pembangunannya oleh gubernur, berita yang sampai itu masih ada datengin semen, datengin pasir, itu kan nampaknya kurang baik. Iya. Nah, akhirnya memunculkan apa? Faham sampai sini? Nah, sekarang saya mau cerita Masjid Dhirar. Masjid apa? Dhirar. Ketika Rasulullah SAW sudah punya dua masjid. Yang pertama Masjid Quba, yang kedua Masjid Nabawi. Dan dekat Quba Nabawi itu berapa? 5 kilometeran mungkin ya. Sekitar 5 kilometeran yang kita disunahkan ke sana. Yang Rasulullah biasa kalau hari Sabtu itu ke Masjid Quba. Sholat di sana. Sudah. Ketika Rasulullah pulang perang, ada satu orang munafik bisiki, Rasul, ada proyek keren. Ini bahasa kita ya, jangan bahasanya Rasul, bukan. Nanti masuk Rasul proyek keren, enggak. Ada proyek keren ini, penggalangan dana. Pembangunan Masjid Barokah. Sudah, kita udah bikin masjid Rasul. Kita mau ibadah sama Allah. Kita bikin supaya di tempat kami itu ada masjid, jadi masyarakat bisa sholat, dan sholatnya sesuai dengan sunnahmu. Mulai softnya rapet, semua celananya di atas mata kaki, semua jenggotnya harus 15 cm. Kemudian kita mau bikin begitu Rasul. Kami minta engkau sholat di sana. Maaf ya, mungkin bahasanya itu ya bercanda aja lah ya. Kami minta engkau sholat di sana ya Rasul, supaya ini menjadi resmi gitu loh. Rasulullah sempat mengiyakan. Rasulullah sempat apa? Mengiyakan. Tapi apa yang terjadi hadirin? Ketika Rasulullah sudah mau berangkat sholat ke sana, oleh Allah diingatkan, la taqum fihi abadan. Jangan masuk. Jangan sholat di situ. Jangan berdiri di situ. Ya Rasul, ini masjid loh. Kenapa engkau tidak boleh sholat di situ? Allah katakan apa? Ini masjid dibangun untuk apa? Tafriqan bainal muslimin, memecah belah umat Islam. Sekarang lihat, perpecahan umat itu fitnah atau bukan? Fitnah. Lalu terus Allah katakan, masjid yang pertama kali dibangun di atas ketakwaan, engkau lebih pantas sholat di sana. Yaitu maksudnya Allah masjid apa? Nabawi. Atau masjid lebih awal lagi Quba, kan begitu. Nah, maka hati-hati hadirin. Bangun masjid itu juga perlu difikirkan matang. Coba di Seliran ini. Berapa masjid Ustaz? 3. 1 RT 1. Berarti di Seliran ada 3 RT.
Ya, nah itu kan aman ya. Ya gitu aja. Seperti yang kita tahu di Yogyakarta ada masjid yang namanya Jogo. Kan nampaknya untuk kita kan awal-awalnya dulu aneh. Loh masjid itu namanya Babus Salam. Masjid itu Baitur Rahmah. Masjid itu Nurul Falah. Masjid itu Barokah. Ini kok masjid Jogokarian? Ini nama nabi siapa ini? Atau Asmaul Husna atau apa ini? Ternyata penamaan dengan nama Jogokarian itu nama wilayah. Tujuannya apa? Untuk skup dakwah. Berarti pada lingkungan Jogokarian masjidnya ini. Untuk dakwah di sekitaran Jogokarian dipusatkan di sini. Untuk masyarakat Jogokarian diharapkan sholatnya ke sini. Coba kalau di situ ada masjid satu lagi. Terus masjid yang satu itu pakai klaim lagi. Diklaim. Ini masjid lebih begini. Lebih mendekati Bukhari Muslim ini. Semua amaliyah di masjid kita itu bisa dicarikan dalilnya dalam Bukhari Muslim. Antum mau hadis nomor berapa, pojok sebelah mana? Kita carikan nanti. Mulai masjid itu sunnahnya tidak ada tiangnya. Karena tiang itu nanti memecah shaf. Sampai masjid itu tidak boleh ada mihrabnya. Antum tahu tidak hadirin? Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Alzam, tolong ya. Ini jangan-jangan pansos ini. Nanti bentar lagi lewat lagi ya, nak. Sini lagi ya, atau duduk sini sekalian. Udah, guyon-guyon. Sudah? Ngomong apa tadi? Asy-Syaikh Nasiruddin Al-Albani dalam kitabnya sifat salat Nabi kalau saya tidak salah, tapi saya pernah baca, itu mengatakan mihrab ini bid'ah. Mihrab ini apa? Bid'ah. Jadi menurut beliau dan ini sama sekali tidak jadi masalah loh ya. Jadi bukan berarti kita mengatakan ini seakan-akan kita menyalahkan Syekh Albani. Loh, sopo ana siapa Syekh Albani, betul enggak? Beliau ulama yang luar biasa, jasanya besar, ilmu hadisnya luar biasa, dan beliau seorang ulama yang memang sudah sepak terjangnya itu diketahui dan diakui. Tapi ingat, beliau mengatakan mihrab itu hukumnya apa? Bid'ah. Jadi yang betul kata beliau, itu masjid itu ya kotak saja sudah. Kotak aja. Nanti shaf yang pertama itu imam. Baru shaf kedua, ketiga itu diisi makmum dan seterusnya. Nah, tapi artinya hadirin, jadi ketika antum mau bangun masjid, itu harus diskusi betul dengan masyarakat. Panggil tokoh-tokoh masyarakat. Betul enggak? Tujuannya apa? Agar jangan sampai masjid yang antum dirikan malah menjadi sumber perpecahan umat dan pada akhirnya menjadi perangkap munculnya fitnah. Sudah berapa sekarang? 3. Nomor 1 tadi apa? Pelajar dan pendidik. Kadang-kadang menyampaikan sesuatu yang belum saatnya disampaikan dan pelajarnya terlalu semangat dalam menyampaikan dalam keadaan ilmunya belum sempurna. Nomor 2 apa? Menyelisihi keumuman yang ada di masyarakat. Ini Islam loh, ini tidak boleh. Nomor 3, sebagian dari pembangunan masjid. Nomor 4, fitnah inkaru al-munkar. Fitnah apa? Inkarul munkar. Apa inkarul munkar itu? Mengingkari kemungkaran. 3 jam betul ya? Lah, jujur. Maaf, biasa selesai jam berapa? Jangan ngomong relatif, jam. Jam itu udah ada. Jam berapa sekarang? Jam relatif, Ustadz. Loh. Masih kurang lama loh ini. Yang keempat, inkarul munkar. Apa inkarul munkar itu? Mengingkari kemungkaran. Antum saya yakin pernah dengar hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat munculnya kemungkaran,
Kalimatnya Rasulullah apa? Fal yughayyirhu biadi. Ini fi'il amr dan langsung Tidak nunggu besok. Langsung rubah kemungkaran itu dengan apa? Yad, tangan, kekuatan, kekuasaan. Baca penjelasan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Apa Imam Nawawi katakan? Inkarul munkar bil yad falyughayyirhu biyadi, dengan tangannya, kekuasaannya, kekuatannya, liwulati umuril muslimin, untuk orang yang berwenang, pemerintah. Jadi bukan mentang-mentang rubah dengan kekuatan, hancurkan. Antum yang besok hancur masuk daftar teroris nasional. Ya opo. Dan maaf hadirin, ndak usah kepancing emosi. Main cantik. Main apa? Cantik. Kalau antum sekarang langsung sikat, hancurkan, bakar, Allahu Akbar. Besok yang ngomong subhanallah saja tidak boleh. Kenapa? Salah cara. Salah apa? Cara. Boleh tidak Ustadz dengan kekuatan? Boleh. Selama memang antum orang yang berwenang dalam perkara itu. Betul apa enggak? Nah sudah. Kalau tidak bisa dengan tangan, fabilisani. Dengan apa? Lisan. Lisan itu hadirin dengan lisan hikmah, bukan dengan lisan bodoh, musyrik, ta'al ya musyrik, masuk neraka cepet syirik. Bilisan itu lisan apa? Hikmah, nasihat. Antum tahu apa Imam Ghazali katakan dalam kitabnya Ayyuhal Walad? Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, an-nasihatu sahlun. Nasihat itu gampang. Kari ngomong jadi nasihat. Wal mushkilu qabuluha. Yang berat itu nerima. Yang berat itu apa? Nerima nasihat. Nah maka jangan sampai nasihat yang susah diterima itu antum perberat diterimanya dengan cara menyampaikan yang tidak hikmah. Ceramah Pak. Saya punya teman. Saya sebut nama enggak ya? Sebut nama enggak? Jelek? Antum mana ngudusone ya? Saya punya teman di tempat kami tinggal, di masjid yang biasa kami sholat. Itu guru. Memang beliau luar biasa. Istiqomah sholat tahajud, istiqomah puasa Senin Kemis, sedekahnya Masya Allah, ibadahnya bagus, Masya Allah luar biasa. Semoga Allah jadikan beliau istiqomah, amin. Sudah, tapi satu, beliau itu kalau ngajar orang, mendidik orang gak telatenan, gak sabaran. Sampai pernah ada salah seorang wali murid yang gak terima gara-gara anaknya dipukul. Itu wali murid datang ke sekolahan, ini guru dilabrak. Terus ketika diskusi sama saya di masjid, kita kalau ba'da sholat asar itu, biasa kan waktunya longgar, habis asar di desa itu kan tenang gitu ya. Itu ngobrol segala macam, nanti setengah jam, 1 jam kita pulang. Itu saya cerita, Pak. Orang ngajar itu ya sama dengan orang dakwah. Dakwah itu kan juga ngajar. Itu dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, itu harus dengan apa? Dengan lemah lembut. Antum tahu ayatnya? Wahai Muhammad, dengan rahmat dari Tuhanmu, lintalahum, kamu bisa lembut kepada mereka. Terus Allah bilang apa? Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lan fadhu min haulik. Kalau kamu keras hati, kamu kasar, mereka akan apa? Kabur. Loh kalau mereka kabur, kita mau dakwah sama siapa? Biarin Ustadz, itu orang yang tidak Allah beri hidayah. Loh enak lek ngomong lho.
Loh antum itu dakwah supaya orang insya Allah dapat hidayah. Itulah kenapa Rasul mengatakan kepada Ali ibnu Abi Thalib. Dan antum harus tahu ini hadis keluarnya kapan. Ketika Rasul nyuruh Ali bin Abi Thalib berangkat perang. Lihat, berangkat perang nasihatnya dakwah. Kita mau dakwah kayak orang mau perang pakai rompi anti peluru. Di sana laskar 24, sebelah sana laskar lagi 30, di belakang ustadz ada 2 orang berdiri bawa pedang begini. Ini ceramah apa perang? Ya mohon maaf, gara-garanya inkarul munkar, mengingkari kemungkaran sebelum-sebelumnya kita salah. Dan orang Islam harus gentleman ngaku, ya memang cara kami salah. Nah sudah, ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mau berangkat perang, Rasul bilang apa? Ala rislik. Ala rislik itu apa? Wahai Sayyiduna Ali, jalannya pelan-pelan aja. Tidak usah terlalu ngebet. Pelan-pelan, yang tenang, yang penuh dengan kewibawaan. Bawa pasukanmu dengan perlahan. Kalau sudah sampai, apa Rasul katakan? Ajak mereka masuk Islam. Kalau tidak mau, suruh bayar upeti. Dan tidak mahal loh hadirin. Kecil upeti itu kecil. Kalau tidak mau baru perangi. Terus Rasul bilang apa? Dan antum ana yakin ngerti hadisnya. Cuma mungkin sebagian belum tahu hadis ini keluarnya kapan. Apa Rasul katakan? Bi an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Wahai Ali, kalau ada satu saja orang yang Allah beri hidayah lewat kamu, maka lebih baik untukmu dibandingkan kamu mendapatkan unta merah. Ini nasihat dakwah untuk Ali yang mau berangkat apa? Mau berangkat apa? Perang. Maka yang kedua bil lisan, maka Rasul bilang, maka Allah katakan jangan keras hati, jangan kasar. Kalau kamu kasar, orang pergi dari kamu. Sekarang saya mau tanya, manusia paling tampan sedunia siapa? Lah, para ulama sepakat Nabi Muhammad jauh lebih tampan dibanding Nabi Yusuf. Ya, begitu. Lah ya bener kok guyu. Begitu ya. Nabi Muhammad, manusia yang keringetnya bau wangi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia paling murah senyum siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Jabir mengatakan apa? Mulai aku masuk Islam, tidak pernah sekalipun aku ketemu Nabi, kecuali Nabi pasti senyum buat saya. Coba kita merengut tok. Ini mata, telinga, pipi, hidung jadi satu di mulut. Ketemu orang ngelompok kabeh dek gini. Coba, paling tampan Rasulullah, paling wangi Rasulullah, paling murah senyum Rasulullah, paling dermawan Rasulullah, paling menyenangkan Rasulullah. Manusia dengan fisik seperti itu saja, kalau keras, Allah bilang manusia bakal apa? Kabur, padahal ganteng, padahal tampan, padahal wangi, padahal senyumnya indah. Tapi kalau keras, Allah bilang manusia bakal pergi. Kita tampan, keringetnya wangi, senyumnya manis. Loh, yang tampan saja kalau keras orang bakal kabur. Ibu-ibu, bu, ada ndak bu seorang wanita suaminya ganteng tapi cerai? Ada ndak bu? Ibu-ibu kok nggak harus jawab. Sekali lagi ibu, ada ndak bu seorang perempuan suaminya tampan wong paling ganteng sak Sukoharjo misalkan dan sekitarnya, tapi gak sampai Malang. Malang ya kalah sih ya. Sudah. Tapi rumah tangganya berantakan, istrinya minta cerai, ada? Rata-rata dibilang, bojomu lu ganteng mbak, suamimu tampan, kenapa bercerai? Kasar, suka mukul. Main tangan tergantung mainnya dong.
Suka mukul. Padahal apa? Tampan. Orang seneng? Nggak seneng. Padahal tampan. Kalau kasar orang nggak suka. Karena naluri fitrah kita ini hadirin. Allah ciptakan nggak seneng dengan orang sombong. Nggak seneng dengan orang yang apa? Gitu. Bahasa Malangnya itu begedut. Ngerti? Aduh susah. Memang saya tidak pengen keluar kota ini susah. Bahasanya translate-nya susah gitu loh. Begedut itu kalau orang Jakarta bilang itu sok kemaki. Ah situlah. Sok lah. Siapa? Itu manusia tidak suka. Dan manusia tercipta dalam keadaan tidak suka sama orang yang kasar. Betul tidak? Jelek tapi sopan. Itu jauh lebih baik dibanding tampan tapi kasar. Betul ibu-ibu? Tapi kalau ada tampan sopan milih mana? Jelas orang enek tapi golek denti, sentek stoknya. Sudah? Maka Nabi Muhammad saja hadirin tampan, wangi, keren, putih, proporsional, ganteng. Kalau kasar manusia pergi. Maka ingkarul munkar, dakwah yang keras untuk orang-orang yang tidak tampan model kita. Ini modalnya cuma satu, sopan. Wis gak ganteng kasar. Sih gak ganteng ini loh. Ya jos senyum aja. Sudah keringetnya ndak wangi, kasar. Sudah pelit, kasar. Nah maka kalau ndak mampu dengan kekuatan, dengan lisan. Kalau ndak mampu dengan lisan apa? Faman lam yastati' fabil qalbi, dengan hati. Dengerin penjelasannya para ulama. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kenapa memberikan ruang mengingkari kemungkaran dengan hati, padahal mengingkari kemungkaran dengan hati tidak merubah apapun. Kenapa sama Rasul dikasih ruang? Mohon maaf, di sini ada kalau acara pernikahan yang kemudian ada pestanya, kemudian ngundang orkes yang biduannya itu pakai rok mini, ada? Normal ya, insya Allah rata lah, di mana-mana ada ya. Itu munkar atau bukan? Kemudian antum ingkari dengan hati. Ya Allah saya tidak suka ini ya Allah, ini maksiat ya Allah. Apa kemudian itu pentasnya bisa roboh gitu? Wah, itu wali. Bisa roboh gitu pentasnya? Enggak. Atau kemudian biduannya tiba-tiba dari yang rock mini tiba-tiba pakai gamis syar'i gitu. Langsung lagunya ganti perdamaian. Atau lagunya tetap lah. Enggak mungkin berubah kan? Terus saya mau tanya, ya Rasul, kalau mengingkari kemungkaran dengan hati tidak mendatangkan perubahan, secara kasat mata tentunya ya. Terus mengapa engkau beri ruang untuk kami mengingkari kemungkaran dengan hati? Supaya tidak sama. Terus, ya enggak apa-apa, boleh. Betul itu, supaya ada yang membedakan. Walaupun kekuatan tidak bergerak, lisan tidak tersambungkan, tapi hati menolak, kan begitu. Terus yang lain, kenapa ada ruang mengingkari kemungkaran dengan hati? Jangan pura-pura mikir loh ya. Saya khawatir saya terlanjur nunggu jawaban memang ini tahu. Tiba nahan ngantuk. Kenapa hadirin? Karena Rasul tahu dua perkara. Nomor satu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani kita di luar batas kemampuan. Maka memang ada orang-orang yang tidak mampu secara kekuatan, tidak mampu secara lisan, maka dikasih ruang mengingkari dengan hati. Nomor dua, karena Rasulullah tidak menginginkan adanya inkarul munkar yang menyebabkan kemungkaran yang lebih
besar. Betul enggak? Contoh yang pertama tadi, nendang sajen. Satu ditendang, berapa muncul? Coba. Padahal sebelumnya mereka tidak pernah show force. Tidak pernah ada festival 1000 sajen. Kapan sejarahnya? Kenapa kok sekarang muncul, diekspos? Kita yang beriman hadirin, umep ini. Serius umep ini. Ya Allah. Sing bikin tambah umep. Kok sing? Pemirsa Madani TV. Yang menjadikan semakin mendidih apa? Dalam keadaan itu kemungkaran besar dan kita tidak mampu melakukan apapun. Betul tidak? Nah maka kenapa ada ruang mengingkari kemungkaran dengan hati? Karena Rasul tahu, karena bakal ada mengingkari kemungkaran yang memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Tak kasih contoh. Satu rumah ibadah orang kafir dibakar, besok dibangun lebih besar, lebih bagus. Iya banda? Iya banda? Satu lokalisasi dibakar, besok pemerintah keluarkan izinnya. Kenapa dibakar? Tidak ada izin. Oke. What do you want? Permit? Oke, I give permit. You know English? What? Apa susahnya tanda tangan? Lawang draftnya itu tinggal kopas tadi. Draft perizinannya itu loh ya. Mohon maaf yang ngerti gitu-gituan. Betul enggak? Kopas. Lewat mana keluar izin? Legislatif. Legislatifnya siapa? Antum kenal sendiri. Jadi pakai apa? Maka pengen apanya kembali? Lah sudah lah. Waduh, sekadung. Al-barokah loh ini. Nggak bisa diedit ini ya. Tapi tidak apa-apa, udah biasa ya. Insya Allah. Nah, maka itulah hadirin. Satu tempat pelacuran dibakar gara-gara tidak ada izin. Besok izinnya turun dibangun lebih keren. Ya? Pernah ngeliat tempat ibadah dibakar jadi lebih bagus? Tempat pelacuran dibakar jadi lebih bagus? Banyak. Itulah kenapa sama Rasul dikasih mengingkari kemungkaran dengan hati. Apa tujuannya? Supaya tidak memunculkan mudarat yang lebih besar. Maka para ulama mengatakan satu kaidah besar dalam inkarul munkar. Apa itu? Tidak memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Antum bubarkan orkes dangdut, besok masjid antum yang dibubarkan. Itulah kenapa 13 tahun di Mekah ada perang. Rasulullah dakwah 13 tahun di Mekah. Ada perang? Ada perang? Tidak. Ada kemudian Rasulullah menggalang kekuatan gitu. Ini Abu Lahab keterlaluan. Kita kalau diam terus digencet sama Abu Lahab. Mari kita galang kekuatan, kita sikat Abu Lahab. Tidak ada. Dan itu hadirin pelajaran buat kita. Ada di mana umat Islam perlu nguat-nguati sabar. Sampai Rasul katakan apa? Akan datang kepada kalian tahun-tahun yang penuh dengan kesabaran. Betul tidak? Ayyamas sabr. Apa arti hari-hari sabar itu? Yang megang sunnah seperti megang apa? Bara api, dimegang, panas, kobong, leleh, dilepas. Khawatir kufur. Betul apa enggak? Tapi apa Rasul katakan? Di saat itu, nanti saya akan tunjukkan sesuatu yang ajaib buat antum. Di saat itu, orang yang mampu tetap berpegang teguh dengan sunnahku, kata Nabi Muhammad, pahalanya 50 orang. Para sahabat kaget, ya Rasul, 50 banyak loh. 50 dari kami para sahabat atau 50 orang di antara mereka. Apa Rasul katakan? Khamsina minkum. 50 orang dari kalian. Jadi satu orang di zaman fitnah bisa istiqomah di atas sunnah seperti pahalanya 50 orang sahabat Nabi. Tapi lihat, apa Rasul awali? Hari-hari penuh dengan kesabaran. Berarti apa?
Mengamalkan sunnah dengan sabar. Inkarul munkar dengan sabar. Mendakwahkan sunnah dengan sabar. Maka tidak ada hari-hari penuh dengan kesabaran ceramahnya teriak-teriak. Loh, Ustadz juga teriak, ini intonasi saja. Kalau anak tidak teriak antum ya wes kopi sentek ngantuk gak hilang. Iya, itu kalau suruh bikinin kopi lagi besok subuh sentek gak mana. Baik subuhan, masih ada stok kopi? Kita lanjut sampai jam 12 ini. Ya Allah, saya kurang 10 menit Ustadz sudah ngoyo kayak begini. Nah sudah, maka Rasul katakan, apa itu? Datang kepada kalian hari-hari penuh kesabaran. Artinya apa? Ketika ngelihat kemungkaran, sabar. Ketika disakiti, sabar. Ketika dakwah, sabar. Ketika inkarul munkar, sabar. Ketika menjalankan ibadah, dicibir. Ngerti dicibir? Dicibir itu apa? Dihina. Pakai jenggot. Ada kami punya ustadz di Jawa Timur dulu. Keren banget. Saya mau cerita, saya khawatir salah. Pokok ceritanya itu gini, beliau kan berjenggot, diundang ngaji ke luar kota, ya masih di Jawa Timur. Ketika beliau mulai ceramah itu di bawah itu sebagian jamaahnya itu mbak-mbak gitu, mbak, wedhus kok diundang ngaji gitu barang. Terus dia bilang apa? Di sini apa ndak ada banser katanya? Kalau di kampung saya, PKI model begini digorok sama banser. Padahal yang teriak siapa? Jadi cerdas itu pinter. Cerdas itu pinter. Cerdas itu penting gitu loh. Seperti Muhammad Nasir, Allah yarhamu ya. Ketika ngomong di delegasi PBB, mewakili Indonesia, kan beliau berjenggot. Terus sebagian orang di sana, mbak-mbak. Terus kata M. Nasir apa? Saya kira saya disuruh ngomong di depan manusia. Ternyata yang dengerin saya kambing katanya. Terus orang-orang itu tidak suka karena beliau ngerokok dan rokoknya kretek. Ini bukan menghalalkan rokok, salah maneh kok. Terus bilang apa? Kami tidak mau dekat dengan kamu. Bau rokokmu kami tidak suka. Apa kata dia? Justru karena isinya rokok ini negaramu datang ke negara kami untuk jajah. Cengkehnya, tembakonya. Ini baunya yang tidak enak ini buat kalian. Begituin. Jadi cerdas itu apa? Penting. Nah, maka itu hadirin yang keempat, hati-hati. Apa temanya? Perangkap fitnah yang keempat itu ketika salah dalam mengingkari kemungkaran. Nah, itulah kenapa, mohon maaf, nampaknya saat ini kita sedang mengingkari kemungkaran yang paling keren itu sekedar dengan apa? Lisan. Kalaupun dengan lisan nanti khawatir ada hate speech. Kan ada undang-undang baru sekarang, ujaran kebencian. Maka sudah, sini. Terus turunnya kemana Ustadz? Satu, qu anfusakum. Sudah. Diri kita aja dulu. Kemudian apa? Wa ahlikum. Keluargamu, istrimu, dan anak-anak dari istrimu. Itu. Loh, kalau umat yang lain tidak bisa didakwai, kenapa tidak bikin umat sendiri? Loh, Ustadz sawah, betul Ustadz ya? Antum tahu enggak? Kalau kapasitasnya satu perahu, jangan diisi 4, tenggelam. Tapi kalau nahkoda ngerti perahuku cukup buat 4 orang, antum naikkan cuma 1, zalim antum. Masuk? Ketawa antum. Lah ini intermezzo, udah. Jazakumullah khair. Jadi itu hadirin sekalian, ada 4 perangkap fitnah. Arti fitnah di sini yang memunculkan kerusakan untuk agama Islam yang itu muncul dari kaum muslimin. Yang pertama, munculnya dari pendidik dan pelajar.
belum saatnya menyampaikan, belum saatnya disampaikan. Yang kedua, munculnya karena apa? Menyelisihi keumuman yang terjadi di masyarakat. Yang keempat, kadang-kadang niat baik untuk membangun masjid tapi ternyata tidak didiskusikan dengan baik, akhirnya dikhawatirkan seperti kejadian masjid di Dirar. Yang keempat, kesalahan dalam inkarul munkar, mengingkari kemunkaran. Pemirsa yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang dapat kami sampaikan di Masjid Al-Barakah ini. Semoga ada pelajaran yang bisa kita ambil dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan saya sampaikan kepada jamaah ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di Masjid Barokah Seliran Sukoharjo ini, kalau ada omongan yang kurang berkenan, kalau ada candaan yang kurang baik, saya mohon keikhlasan untuk dimaafkan ya. Karena kebiasaan kami kalau ceramah seperti ini, karena kenapa pentingnya kita minta maaf sekarang? Khawatir setelah ini tidak ketemu. Jadi minta maafnya nanti di akhirat itu berat, bisa jadi pahala diambil atau dosa ditanggung. Maka saya mohon maaf ya kalau ada kalimat-kalimat yang kurang berkenan, ada candaan-candaan yang kurang sopan. Ibu-ibu, Bu, tereng tilem, jam pinten biasa nih. Atau tilem ngeriki mboten napa-napa. Ket wau kelan pun diceritani ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk menutup majelis ini agar lebih sempurna, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.